Tuh, deket aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita berdua di Mat and Kri. Udah lama kita gak membuat video-video ngupload. Kayaknya ente abis ini nih. Kayak lu abis dari nih. Daerah dingin. Iya. Kelihatan dari topinya. Oleh apa gimana nih topi? Ya Ini dinas. Ini pici. Hah? Bukan pici ya? Bukan. Ini topi khas bagian Eropa Timur. Iya, Eropa Timur. Biasanya ada gambar cabenya di sini nih. Warna merah? Iya. Bukan. Enggak. Sebenarnya gue mau yang beli yang ada gambar-gambar lambang-lambangnya itu. Cuma kalau ntar datang ke Indonesia berubah ntar persepsinya. Enggak, kira lu mau nyindir ketersediaan cabe yang sampai dipilok-pilok. Oh iya itu ya. Aduh, tahun 2021 nih, 2020. Iya. Cepet ya 2020 ya. Gitu aja. Gitu doang aja. Ya kan? Gitu doang. Gitu doang 2020. Kita balik lagi di 2021 sekarang. Ngeteh. 2021. 2021. Oh iya benar, Bro. 2021 juga benar sih. Iya 2021. Kan 2020. Sekarang harus ada seribuan itu. 2021. Iya, benar sekali. Kira-kira di 2021 ini kita mau ngebahas apa nih? Kita akan ngebahas yang lebih dalam atau yang lebih? Iya, lebih dalam. Santai aja, cek ombak aja dulu. Boleh. Biasanya luntur tuh teh lu. Iya. Oh, beda kan lunturnya? Oh iya juga. Panasnya mah sama, coba aja lu sedot langsung. Tapi kalau terlalu kental enak juga, Mas. Oh, terserah lu, itu selera. Oke lah, menurut saran kawan harus kita dengar yang baik-baik. Gimana nih 2021? 2021 dimulai. Oh, sebelumnya dimulai dengan itu ya, perombakan kabinet. Wah, itu sebelumnya. Ya kan. Awal tahun hari Jumat, ada beberapa ulama senior meninggal, habaib, kiai. Dan Covid masih terus berlanjut sampai sekarang. Virus apa sih namanya? Corona ya, virus corona masih eksis. Iya, di kancah dunia. Tapi Israel yang lebih unggul. Kenapa? Untuk sistem vaksinisasi. 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 Kalau Indonesia tuh harus apal dengan istilah sisasi. Jadi dia sudah mengklaim Februari atau Maret terlepas karena udah hampir sebagian warganya divaksin. Warga negara itu? Dia lebih cepat dari Inggris dan negara satu lagi apa ya? Yang progresnya sama-sama baik gitu untuk proses vaksin itu. Menarik karena dia sudah berhasil lah beberapa langkah gitu. Maksudnya penanganannya lebih cepat lah ya. Lebih aware ibarat kata ya. Underwear. Celana dalam. Oh, celana dalam kan. Lebih aware dia. Enggak underwear lo sama gua. Pemerintah yang aware dengan rakyatnya itu bisa dengan cepat mungkin penanggulangan itu. Pemerintah aware karena vaksin itu berapa banyak kan dikirim. Sinovac itu udah bentuk kewarean, Ri. Lu kalau melihat pemerintah tidak aware, ya lu salah. Lu yang enggak underwear. Yes. Jadi Sinovac itu adalah bentuk vaksin, nama vaksin, judul vaksinnya. Ada juga masih debatable. Masalah? Masih diperdebatkan efektivitas vaksin itu. Iya. Apa efek samping atau dampak-dampak tertentu isu yang berkembang bahwa itu vaksin dari Cina kalau nggak salah. Iya di Cina pun nggak dipakai katanya isunya. Tapi ya bisa begitu ya? Iya nggak tahu sejauh mana itu taktik dagang sih menurut gua. Enggak, itu memang istilah umum seperti itu, Mat. Ketika tukang bakso nggak mungkin dia makan dagangannya sendiri. Iya mungkin. Iya. Ya kan nggak mungkin gue yang buat gue yang makan. Iya Jerman ya, vaksin Jerman. Tapi di 2021 ini kita harus memulai dengan resolusi baru. Solusi. Pengulangan sebuah solusi.
Nah, resolusi itu ada yang tingkat individu, perorangan ya. Perorangan. Ada yang tingkatnya mencakup seluruhan, general. Misalkan dalam skala besar resolusi pemerintahan dalam langkah-langkah tahun yang baru. Iya, di 2021 kira-kira. Misalkan ngebut bagaimana kedelai harus sampai Indonesia. Wah, iya. Kedelai lagi berangkat nih OTW kalau kata anak-anak milenial. Permasalahan baru di awal tahun yang baru. Kedelai. Iya, sebenarnya sih nggak baru-baru banget. Karena isunya Cina memurung kedelai duluan dari November. Skalanya dari November Desember kalau nggak salah. Akhir tahun lalu untuk kebutuhan dalam negeri Cina. Jadi diborong tuh ya? Iya, dari Amerika yang jual produsennya. Karena kita masih tergantung dengan impor dari Amerika ya, kiriman dari Amerika. Nah kalau Cina deal bagus, harga bagus dia duluan, ya berarti kita belakangan. Dan juga kita bisa dapat yang grade berapa gitu. Ya. Kayak itu 9.000 ton atau berapa? Lagi OTW kemarin. Jadi gue pribadi di rumah, gue jarang makan tempe, jarang makan tahu. Bukannya sombong, makan yang lain gitu, enggak. Tapi memang keterbutuhan pangan itu di lapis rakyat itu sangat fondasi sekali gitu. Tempe tahu sambal lalap. Iya, sangat monumental lah. Iya. Karena gue juga sebenarnya gue nggak tahu kedelai itu beritanya dari TV ya maksud gue. Lu tahu dari warung gorengan ya pasti? Bukan. Lu tahu dari mana? Gue tahu dari warung nasi. Oh, warung nasi. Jadi pas gue beli tahu kan? Oh, lu itu ya makannya di warung nasi ya? Iya, gue biasa hobi. Daripada gue masak kan. Masak kan biayanya lebih mahal kan. Yang gue beli dah goceng, ceban kan. Enggak, makan gimana? Iya, silakan. Ini juga belum habis. Jadi gue beli lauk, gue nyari tempe orek. Wah. Nah itu di situ loh gue baru tahu bahwa kedelai itu lagi mahal, lagi pada mogok. Gue tanya mogok kenapa emang? Katanya kedelainya mahal katanya. Oh mahal, iya dari sananya makanya beberapa hari nggak ada tempe. Tete juga nih pakai tempe yang kemarin. Ya, jadi gue makan tempe yang kemarin. Gitu. Kesini pas gue liat berita, oh iya bener kedelai mahal. Makin gamblang ya. Iya. Suatu yang apa ya? Padahal tempe itu murah ya. Tanganan yang sebenarnya murah tapi memiliki kandungan yang tinggi proteinnya. Rokok nggak dari? Wah iya. Nah, asik nih kalau nggak ngerokok bener juga nih. Rasa kayak ditabukin apa gitu ya? Cine, goblok. Itu nggak ngerokok lu? Kayak ditabukin Cine lu. Itu istilah siapa yang bikin ya? Iya tahu deh. Karena rasisme, berdasarkan rasisme. Di awal tahun 2021 nih, gue sedikit kayak ngelihat di media sosial tuh tentang ucapan resolusi. Kalau gue sih masih banyak di media sosial gue. Karena media sosial lu sama media sosial gue beda mungkin ya. Iya, mungkin tingkat stratanya juga beda. Ya, mungkin karena pergaulan dia high apa ya? High pohon. Enggak maksudnya tingginya. Gue nggak ngeliat itu, Mat. Gue ngeliat beberapa, tapi memang bentuk makian sih di tahun 2020-nya. Tahun 2020 selesai. Udahlah gitu ya kan. Pokoknya bentuk dari kata kecewa lah. Itu? Iya, dan 2021 tuh moga nggak kayak 2020 gitu. Iya. Karena ya jurnal rencana ya, resolusi itu bisa dikatakan jurnal rencana yang akan dilakukan atau enggak sih? Iya, pembaruan hidup di awal tahun yang baru. Dan lagi-lagi biasa balik lagi ke hanya wacana. Akhirnya 2022 juga aduh belum kesampaian nih. Baru udah setahun. Masih aja belum kesampaian ya kan. Resolusi paling mudah dan jarang orang lakukan dan sering orang sebutkan adalah resolusi bangun pagi. Nah, ada apa dengan bangun pagi itu? Karena sehat, Mat. Sehat. Karena di tahun yang baru kita harus punya sehat badan yang sehat, Mat. Itu dia. Yang penting. Kalau enggak,
virus itu bisa menjangkit kita. Yoi. Saya sebenarnya serem sama abang nih. Abang ngeri banget topinya. Emang pencitraan baru apa gimana? Enggak sih, kayaknya nggak ganti suasana aja di 2021 ini. Gitu. Apa nggak pede sama potongan rambut? Enggak, kalau pakai potongan rambut ntar lebih menonjol lagi. Iya, Wah, langsung gue dituduh, gue Iya, nggak bener, bisa bener. begitu. Oh, utara nih. Oh, bocah utara. Iya, sangka bocah utara lagi gue. Ya gue pakai topik. Kalau topik kan menyeluruh dari utara, dari Eropa, Selatan atau- ya. iya. Sampai ke timur ya, Iya. timur jauh. Resolusi pemerintah itu vaksin nih, tetap fokus ke vaksin. Kemudian Penyebaran vaksin ya di Iya. tahun pertama di di kuartal 2021. pertama kan ada pembagian step-stepnya. Hmm. Kemungkinan bisa sampai 3 tahun katanya kalau menyeluruh. Gue nggak tahu 3 tahun tuh menyeluruh ke data atau Iya. menyeluruhnya ini berdasarkan basis data atau ada juga loh bukan isu sih ya, berita yang mengatakan akan kena pidana kalau menolak untuk disuntik vaksin. Itu undang-undangnya berapa? Tapi gratis kan vaksin? Iya, nggak tahu gue ke rakyatnya gratis atau gimana. Iya, bukannya rakyat nggak mau divaksin sih. Kan embel-embel dibayarnya itu ya susah. Makin sehat atau makin sakit? Hmm. Bukan, kekhawatirannya bukan bayar, dan ya itu juga salah satu ya. Cuman kemudian dia waras, seger nggak gitu setelah divaksin. Ada beberapa pemberitaan orang bisa mati setengah, lumpuh gitu kan. Oh itu iya tuh. Kan banyak pemberitaan yang kayak gitu kan, kaitannya suntik vaksin itu. Ada ketakutan yang muncul ya, praduga. Tapi resolusi keren loh, pemerintah mengganti Kementerian Sosial ya, Kemensos yang tangkap tangan itu OTT, operasi tangkap dengan Bu Risma. Wih, langsung kan, angle di belakang, kolong jembatan, menteng situ. Wih deh, das, itu udah girang banget. Wah, Bu Risma. Nih penghuni kolong jembatan ya. Nah, kita dikunjungin menteri. 2 hari setelah itu semua dibongkar. Astagfirullah. Dibongkar ya. Tapi yang Udah berapa menit? yang tinggal di situ dipindahin kan? Gua nggak tahu dah relokasinya kemana, evakuasinya. Cuman dia salah tanggap, jadi salah paham jadinya, paham nggak? Yang dikunjungin kan merasa bahagia banget. Wah, kira kita dapat perhatian. Diperhatikan Tempat sekali. itu harus disterilkan. Iya, buat tempat itu ternyata harus disterilkan. Gua sama dipindahin dia di tempat yang lebih layak lah. Karena kan kalau banjir juga kan bahaya. Iya, bahaya memang. Memang tidak tertib lah tata Iya. kotanya. Kemudian maksud gua salah maksud. Hmm. Dia dengan euforianya aja gitu di ayo Bu ya. Iya. Tapi tetap kebutuhan kota tuh akan kebersihan ya kan, lingkungan. Memang penting mat kebersihan di tahun-tahun yang tidak apa namanya, tidak bagus lah ibarat kata lah ya, banyak. Oh, kita harus turut berduka atau turut gimana nih? Pembubaran. Iya sebenarnya sih kita Lu bisa melihat isu itu gimana? Pembubaran organisasi salah satu ormas Islam besar juga di Indonesia dibubarkan oleh pemerintah. ataupun itu bisa menjadikan pengalihan isu. Bisa, tapi yang harus disikapi dengan cermat adalah tanpa proses peradilan. Oh itu, Mm-mm. oh jadi sepihak gitu. Bukan sepihak, harusnya itu didorong di peradilan sampai pengadilan memutuskan bahwa Ini ini nggak boleh. bersalah Iya. dengan semua perbuatannya gitu. Nah itu masuk dalam mungkin Resolusi juga. resolusi rekonsiliasi. Oh iya, kongsi tahun 2021 itu banyak. Banyak. Dari kedelai, cabai yang disemprot Iya. pakai Itu gimana sih? spray. Iya, Kapan? Pakai Cat pilok. semprot apa sih namanya? pakai pilok itu bukan? Iya. Ini gini. Bahaya juga beli cabai. Gua jadi ngeri gua. Ini jangan dipilok kagak nih cabai. Iya kagak itu mah itu mah Oh, enggak. kagak. Yang dipilok yang warna oranye Iya ya? iya, yang cabai apa namanya itu yang gede-gede tuh. Caset. Hah? Caset. Caset. Cabai setan. Iya, ngomongin resolusi kayaknya aduh. Gimana ya? Baik-baik sebenarnya. Rencana pemerintah banyak yang baik.
Ya mungkin maksudnya baik. Iya, maksudnya baik. Tapi maksud baik ini buat siapa kan kita nggak tahu juga. Lu jangan pedean, maksud baiknya buat lu. Iya. Ya, lu katanya punya info kartu prakerja gimana tuh? Oh iya. Jadi begini. Enggak begitu. Enggak. Jadi 2021 tuh prakerja bakal dilanjutin, Mat. Prakerja terus bantuan-bantuan yang lain. Oh, itu bansos juga dong berarti? Bansos Beras-beras ya, itu. Jadi terus Terus ya. selama Covid ini masih berlanjut, bantuan itu terus berjalan. Jadi dengan apa namanya? Mungkin dengan sistem-sistem yang lebih akurat lah, maksudnya tepat daya gitu. Terus juga ada lagi yang baru BLT yang 200.000 langsung ke anuan ya katanya, langsung ke rekening itu ya. Iya, itu gue nggak tahu detail maksud Bu Risma ada itu ya. Ya rinciannya itu aja. 200.000 lumayan ya. Jadi tahun 2020 itu tahun yang sangat spektakuler, membahagiakan. Tapi di kampungan Gout nih, kampungan Gout, perayaannya masih meriah loh, Ri. Kayak apaan tuh? Pergantian tahun. Jadi pergantian tahun itu masih melibatkan euforia masyarakat ya, maksudnya yang haus akan hiburan ya. Maksudnya udah skip lama gitu, nggak bisa nyaksin dangdut. Ya ada dangdut gerobak ya kan, dorong. Nah jadi di salah satu lapangan itu masih bisa menyiapkan anggaran untuk belanja petasan belasan juta. Itu kan berarti meriah. Jadi ledakan petasan itu uang yang terbakar. Tetap tidak boleh terlewatkan, Mat. Namanya pergantian tahun itu udah pasti. Orang-orang akan menyambut hal itu sebagai yang sering kali terlewati adalah pergantian nasib, Ri. Nasib lu sebagai rakyat. Apakah akan seperti rakyat? Ya, rakyat seperti rakyat gimana? Iya. Jadi 2021 kira-kira Mat NQ gimana nih? Woi, Mat NQ harus melesat. Terus. Iya. Wih, kita harus terus memproduksi video-video, dialog-dialog lah. Iya. Dialog-dialog yang mencoba untuk memancing padahal sedang menjala gitu. Mencoba untuk menjala padahal sedang memancing. Tapi jangan di air keruh, usahain, Ri. Iya. Memancing di air keruh tuh nggak bagus. Kalau bisa air setu, kalenan, air kali yang ngalir tuh masih bagus. Itu ada ikannya. Ada ikannya. Kalau air keruh enggak, cuma ada permasalahan di situ. Kan makanya resolusi. Iya, resolusi Mat NQ di 2021 ini. Kayaknya banyak yang bakal kita bahas ya. Banyak yang kita bahas. Dari tema-tema kemarin yang belum sempat dibahas ya. Kayak ada beberapa pihak oknum yang ingin dihadirkan dari oknum sih? Iya, karena namanya belum bisa disebut. Jadi oknum aja. Gue kalau denger oknum tuh kayaknya kriminal gitu. Iya. Padahal dia nggak kriminal, dia kriminal. Kriminal oknum. Ya ada beberapa kawan lah ya kan yang ingin diajak berdialog lah gitu. Lebih tepatnya ingin terlihat di kamera, Mat. Iya mungkin. Enggak dia. Ya beberapa yang harus tetap kita teruskan garap. Karena resolusi mungkin juga ada resolusi mantan pacar ya. Iya. Banyak juga resolusi kayak gitu ya kan. Iya, resolusi patah hati di 2020, Mat. Wah, kacau. Itu pasti ada, Mat. Di 2020 ketika lu putus sama seseorang, bukan lu, orang lain dah, putus sama orang lain. Di 2021 dia kayaknya harapan baru gitu. Harapan baru di 2021. Anjing. Ketika lu putusnya bukan lu ya ngain. Terasa sekali mengklarifikasi. Clear ya kan urusan. Ya kayaknya gini loh. Pergantian tahun dari 31 ke 1 itu kayak ibarat membalikan jam pasir, Mat. Kayak udah penuh, terus kosong lagi langsung tiba-tiba. Jadi kayak lu kaki lu nginjek di tanggal 1 tuh kayak wah lu udah jadi diri lu yang baru, Mat. Iya, diri lu yang baru belum tentu, Mat.
Belum tentu apa? Iya. Belum tentu baru. Iya. Tahun mulai baru, kadang orang-orang tahunnya baru, orangnya masih lama. Banyak banget yang bakal dihadirkan di 2021 ini. Iya, konstelasi politik juga. Iya. Apa sih, isu-isu politik akan terus bergulir. Kalau kemarin kan ada Omnibus Law, ada yang sempat belum kita nggak bahas tuh, Pulau Komodo. Oh iya, Komodo Park ya? Iya. Jurassic Park itu belum sempat kebahas tuh. Iya. Tapi masih terus bergulir tuh. Karena Ugut kan harus dinas ke Eropa. Oh, doi ke Eropa, gua ke Shanghai. Cuman nyobain daging kadal rebus. Enak, Ri. Cekiber di sini kita lihat aneh, di sana direbus. Tanggapnya gimana itu? Iya, enggak tahu gua. Dia banyak akalnya. Enak, pakein arak ya kan. Agak apa sih ini? Bukan kalau crunchy kan? Crispy. Iya, crunchy itu kan. Ya. Itu yang garing ya. Garing. Maksudnya cenderung digoreng ya. Iya. Dia enggak, dia lembut, smooth ya kali ya. Di steam mungkin. Di steam, benar. Iya. Jadi sama 2 bulan ini ya. Gua ke Shanghai. Iya. Gua di Sangdong Luneng. Sangdong Luneng. Ya. Itu nama kotanya. Nama klub sepak bola. Oh, ada itu ya? Ada. Sandong Luneng. Panjang namanya ya? Ada Sandong Luneng. Iyalah. Dan di sana rapi. Sebenarnya tadi gue bilang tugas luar kota ya. Iya. Itu luar kota itu masih di negara ini iya, ya? maksudnya masih udah itu luar negara ya. Luar. Iya, tadinya kan di Beijing harusnya. Karena nggak bagus. Apa kalau di pemerintah apa tuh kalau kita keluar negeri? Reses. Bukan. Yang keluar negeri. Yang harus kerja ini jalan. Iya, apa sih namanya? Gue lupa. Studi. Bukan studi. Studi banding. Studi banding ya, studi banding. Bukan. Pokoknya macamnya kayak gitulah. Oh, kita ditugaskan oleh pemerintah atau oleh rakyat? Kita tugas sendiri, Mat. Oh, kita tugas sendiri. Sibuk cari itu aja, kesibukan. Sibuk cari kesibukan gimana tuh? Cukup lama juga 2 bulan kita produksi ya. Iya. Oh iya, kita juga mau ngadirin Adit. Bicara tentang dunia anak-anak tuh. Oh, seru juga tuh ya. Seru juga dunia anak-anak. Gimana? Anak-anak terakomodasi gak dunianya gitu? Iya. Oleh permainan-permainan. Kan dari generasi ke generasi nih, generasi lu anak-anak tahun berapa? 90-an ya? 90-an kemarin ya? Iya. Nah, sekarang generasi yang milenial sekali kan. Atau generasi X ya? X kali udah ya? Generasi Z. Milenial kan 2000. Z ya? Iya. Oh iya, generasi Z. Itu gimana permainan anak-anaknya? Apa dia masih bebas main sepeda, lari-lari di lapangan, main layangan, nangkap belalang? Kita hadirkan lah ya, kita bahas tuh ya. Atau lebih teknologi ya kan? Iya. Permainan anak-anak zaman generasi Z tuh, Ri. Iya. Bisa itu kita hadirkan. Ada teman kita juga Idan mau bahas tentang mantan kekasihnya yang udah punya bayi. Padahal dia juga udah punya bini. Iya benar. Idardan namanya. Kalau dibilang dia udah punya bayi, mantannya dia udah punya bini, itu balik lagi ke hati, Mas. Susah. Iya. Kuasa. Ya enggak, maksud gua dia memilih tema yang seperti itu gitu. Ya, kita harus akomodasi lah kepentingan perasaan. Kan kita suaka bagi hati yang terluka. Ngeri kalau. Tadi di acara termehek-mehek enggak? Gabut aja sebenarnya kan. Itu lu serius banget bahas politik gitu kan. Padahal politik gak serius banget ngebahas kita. Enggak. Gak ada yang serius sih sebenarnya. Lu lebih kesannya lebih kayak filsuf gitu. Iya lah. Masih hubungan saudara sama Ki Suryo Mentaram. Suryo Mentaram siapa? Tuh, lu nggak tahu. Filsuf tanah Jawa. Oh. Nggak tahu deh. Nggak pernah nyimak. Enggak. Kayaknya gue nggak belum ngejamah ke sana. Jangan jaman terlalu sesat lagi. Iya, jangan. Karena banyak sebagian orang menyatakan yang tidak tahu ya, yang tidak berjalan di ranah itu ataupun menyimak di ranah itu ya. Filsuf itu dikategorikan sebuah pemahaman yang keblinger. Entah dibagi dia keblinger atau memang dia tidak nyampe kapasitasnya ke situ. Kalau gue masih analoginya gampang ya.
ketika komputer lu masih tabung dan gue membahas laptop, nggak mungkin ya lu bisa jadi nggak nyampe lah. Lu ada aja, mana ada bisa komputer dibawa-bawa, ya kan? Yang setipis buku mana ada. Wah, lu nggak sesat lo gini-gini. Gitu. Pencapaian pemikiran yang jauh ke depan itu sulit untuk dijangkau. Kita balik ke mitos-mitos. Oh iya. Apa namanya sebutnya kalau kata Tan? Dalam Madilog. Logika mistika. Oh iya, logika mistika. Kita masih suka bergelut dengan logika mistik. Maksudnya mungkin ranah itu harusnya sudah segera terselesaikan, terselesaikan. Bukan men-skip atau melampaui atau menghindari ya, tidak begitu. Karena kan ngikutin bagaimana ilmu pengetahuan itu berjalan ke depan kan. Karena kalau kita pakai logika mistika, kita akan tetap di situ. Pokoknya ada di Madilog kalau lo mau. Materialisme, dialektika, terus logika. Madilog. Buku bikin puyeng. Nah, lo harus pakai pembimbing tuh kalau baca buku itu. Oh iyalah, terlalu dikata sesat juga, Mat. Karena kalau lo baca buku Madilog dengan ya mungkin dengan kacamata atau dengan ala kadarnya ya, dengan kemampuan lu untuk mencerna, menyimak serapan dari bacaan itu, ya lu bakal puyeng sendiri. Lo harus ada kawan diskusi lah minimal yang jernih ya. Iya, menyimak juga soal-soal itu, karena itu iya kapasitasnya memang sangat luar biasa ya kan. Apa yang dimaksud materialisme, apa yang dimaksud logika, apa yang dimaksud dialektika, sangat luas jangkauannya. Dan kalau lu belum luas-luas banget, bukan kelelep sih sebenarnya, tapi lebih cenderung bingung apaan sih nih gitu kan. Padahal itu buku tentang bagaimana cara mengelola negara ya. Oh iya, itu buku tentang sikap proletariat ya. Iya. Proletar. Terus apa lagi nih? Resolusi. Kita nggak usah ngomongin resolusi orang lain lah ya. Iya. Resolusi gue aja lah ya. Semoga, kalau gue pribadi resolusi gue semoga tanaman aglonema gue beranak. Oh, beranak. Dan lu bisa perjualkan. Gue nggak jual sih, gue koleksi pribadi aja. Cuman kalau emang harganya cocok ya boleh lah gitu. Soalnya itu masuk juga tuh agenda 2020 yang tiba-tiba meledak. Oh iya, 2020 tuh tanaman hias. 2021 juga masih. Seru emang kalau lu ngerawat tanaman gitu. Kayak punya itu sendiri nggak sih, maksudnya merawat mental gitu. Nggak tahu ya, memelihara mental dengan bersih gitu dengan tanaman. Filosofi dari kayak filosofi orang membonsai itu kan ada. Iya, beberapa memang ada hal-hal yang keterkaitannya seperti itu. Kesehatan jiwa ya, karena merawat tumbuh kembang ya kan, kita bersinergi dengan apa yang kita tanam kan. Iya, alam. Iya, tumbuh yang ada di dalam pot itu bagaimana bentuk akarnya, gimana dia punya tunas baru, kita perhatikan kan tuh. Itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa lu sebenarnya. Iya. Kadang ada beberapa orang yang mensinyalir dia tiap hari berdialog dengan tumbuhan di halaman rumahnya. Misalkan ada beberapa waktu lalu gue dengar dia sangat punya kedekatan dengan tumbuhannya. Taruhlah tembakau ya. Tembakau dia beda dengan ladang dia yang tidak terlalu luas, karena setiap hari diajak dialog sama dia. Dan itu ya bumbu-bumbu juga ya, nge-branding juga sebenarnya. Ya itulah seputar tanaman ya. Tanaman, flora dan fauna sebenarnya. Fauna juga hewan. Apa tuh kalau fauna di 2020? Apa ya? Cupang. Oh, cupang masih ya? Dunia air ya. Kalau cupang gue ngerasanya belum, nggak di 2020, Mat.
lampau ya. Iya udah lampau. Cuma tiba-tiba aja kayak kesentil, tak rame gitu. Di hal-hal yang terjadi 2020 banyak lah ya. Banyak banget cek. Gue di blog di Instagram gue di blog Di 2020 tuh. sedih. Lu nggak coba menguatkan gue gitu? Enggak, kita harus semangat. Iya, hal-hal seperti itu kan gimana ya? Ya di 2020 juga tunggu sempat wisuda di 2020. Lu wisuda 2020 Iya. ya? Gue selamat Pe. Iya. Sorry gue nggak hadir ya. Iya, Saat itu kenapa ya? Saat itu lu nggak punya duit buat ongkos apa? Bener, iya gue mau punya bensin. Iya. Udah gitu lu bukan di gedung ini kan? Mana? Di gedung ini bukan? Di gedung Gedung satu lagi ya? Malang Iya, 2 gua. bener. Iya. Selamat Ren. Jadi pas habis wisuda itu di Maret, Langsung. Januari, Februari, Maret. Nah, Maret. Reses ekonomi ya. Iya. Orang Gila. orang gila. Orang apa? Orang Indonesia wah dikagetkan dengan COVID-19. Bukan dewa ya? Bukan. Pertama kali terjangkit di daerah Depok kan. Kira-kira nyebar luas. Kan. Depan rumah Goot juga ada yang COVID. Emang. Isunya cepat meredam ya. Ya karena ada berbagai pihak atau pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan itu menjadi sebuah pemberitaan ya. Walaupun ya isu-isu itu bisa berupa menjadi apa ya? Solidaritas kemanusiaan gitu kan. Iya. Kita secara kemanusiaan kita mendukung itu gitu. Iya. Kita harus cover apa kesulitannya gitu. Hal yang sebenarnya gua dari musibah itu yang gua sayangkan adalah ketika penyakit itu disangkut pautkan dengan sebuah aib. Ya ketika lu terjangkitnya positif dan itu jadi aib. Ya aib di sini kan nyinyiran apa? Pada umumnya ya beberapa orang di lingkungan masyarakat akan melihat itu sebagai suatu kekhawatiran, ketakutan tersendiri untuk diri dia yang belum terjangkit kan, diri dia, keluarga, family. Nah itu jadi memproduksi berbagai isu negatif. Wah, si Bakri ya, iya udah begini keadaan masih kena COVID lagi, gimana sih itu bocah jaga kebersihannya, kan? Padahal tidak, itu sedang melindungi sesuatu. Iya. Ada juga teman gue yang istrinya curiga nih sama dia kan, dia cerita lidahnya nggak enak lah, udah mati rasa. Wah, istrinya curiga kan, istrinya bilang periksa sana, kena COVID kayak lu, nggak mau. So sampai akhirnya istrinya nelpon polisi, sama nelpon rumah sakit, minta dijemput tuh lakinya, ya kan? Kabur lakinya. Kabur. Temen lu bener? Temen lu yang mana? Yang lakinya apa yang ceweknya? Yang lakinya. Oh. Pas ambulan datang, jebret, buset, dia kabur. Tunggang langgang. lagi nyari bahasa yang enak, tunggang langgang. Tunggang langgang dikabur. Tapi nggak dapat, nggak kepegang. Nggak kepegang. Sampai sekarang. Kalau gua nggak tahu. DPO dong, daftar setelah pencarian. itu gua nggak tahu kabarnya gimana gitu. Nggak, maksud gue yang dikabur itu dari istrinya sendiri ya. Iya, karena kan COVID itu bisa disembuhkan dan penanganannya harus cepat mungkin kan. Iya. Kekhawatiran masyarakat itu, lu kena COVID positif, lu mati. Iya. Itu yang diproduksi di benak. Yang belum hilang di 2020 ya. Backsound kita yang ada dangdutnya ini. Dangdut gerobak, dangdut dorong. Di tahun 2020 PHK di mana-mana. Wah, kacau Ya kan? Terus ya banyak yang kehilangan pekerjaan lah. Kayak kehilangan anak istri juga nih. oh iya, semua Tingkat perceraian tuh khususnya di Tangsel ya melonjak tinggi. di Tangsel Dengan alasan kasus perceraian melonjak tinggi. melonjak tinggi pandemi ini. Selama pandemi ini karena alasan biasanya yang gugat tuh pihak istri ya banyak yang cerai. Ekonomi kan. Iya, akhirnya nganggur. Nganggur bukannya semata-mata dia pengen nganggur, cuman yang tadi lu bilang di PHK, Kondisi. berhenti habis kontrak. Itu juga masuk problematik ya di 2020.
Jadi sebenarnya dilema 2020. Gue mau bilang resolusi juga nggak enak di 2021. Apa sih? Iya. Ya resolusi 2021 adalah terus berdoa. Karena berdoa Adalah jalan terakhir ya. jangan ninjaku. Enggak, maksudnya lu tetap sikapi dengan informasi yang memadai dari pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Misalkan dokter, bagaimana kita menyiasati, melindungi diri kita secara pribadi atau keluarga soal bagaimana kita biar tidak terkena gitu. Dan kalaupun terkena, kita bisa tanggap, entah itu tahap-tahap isolasi mandiri, tahap pengecekan, tahap apa makanan yang harus kita konsumsi selama kita terjangkit. 2020 itu apa namanya, orang udah emosi lah. Ya jelas. Iya. Labil. Udah emosi, mudah terpancing lah. Gorengan udah habis 18 biji kali. Oh, lu sendiri tuh? Enggak sih, bareng orang yang lain beli. Rokok. Iya kan lah. Kreteken. Nggak ada yang berubah di 2020-2021. Apa? Rokok ya? Tetap kretek. Oh iyalah. Iya. Karena di tahun itu banyak rokok baru bermunculan. Kretek adalah kunci, Rik. Siapa nih? Kunci keberhasilan bangsa kalau bisa ngelola kretek dengan baik mah. Iya benar. Tembakau dan jangan ngakal-ngakalan lewat cukai kan. Penghasilan terbesar kita itu dari tembakau, Mat. Iya, makanya itu kan gue bilang. Kita harus tahu itu, warga Indonesia harus tahu, Mat. Rakyat jangan taunya rokok membunuhmu aja, Mat. Iya, rakyat yang mengkonsumsi rokok, juga petani tembakau yang bersumbangsi merawat tembakau sampai bisa diolah menjadi kretek, itu kaitannya besar sinerginya untuk sumbangsi pemerintah. negara. Iya, untuk pemerintah. Namanya pahlawan apa, Mat, itu namanya? Ada pahlawan devisa. Itu namanya siapa? Pahlawan apa? Ya dia kan yang membantu perekonomian negara. Pahlawan ngebul. Iya, ngebul kali. Jadi 2020 tuh banyak bermunculan rokok baru, Mat. Dikarenakan cukai rokok yang naik roket. Iya. Iya kan? Banyak rokok-rokok apa alternatif. Iya. Rokok alternatif gimana? Rokok alternatif enggak non medis berarti. Oh enggak. Herbal. Nah, itu juga kaitannya erat rokok di 2020 ke 2021. Tetap tidak ada yang berubah. Cukai tetap naik. Cukai tetap naik karena itu genjot pendapatan ya. Maksudnya ngejar pendapatan itu. Karena duitnya emang pengen dipakai. Jadi bagi lu yang perokok nih di 2021 ada yang spektakuler. Cukai naik 17%. 17% ya? Iya. 17%. Jadi mungkin yang lu beli rokok yang sekitar harga 32 yang paling mahal ya. Kita nggak sebutin mereknya. Iya, 32 bisa 35 40 ya. 17% masih cukainya. Dan itu lu masih disalahin ngerokok juga. Iya. Mungkin siapa suruh ngerokok, rokok mahal, rokok. Iya. Lu masih dalam stigma bahwa ya benda yang lu hisap ini legal. Legal maksudnya memang diurusi pemerintah cukanya apanya. Dan ini seakan-akan benda yang tidak legal, benda ilegal. Iya. Karena lu kena stigma penjahat. Padahal kita membantu perekonomian negara ya dengan cukai rokok. Udah lah sampai kapan? Karena memang gini, Mat. Akan dibuat tesis dan antitesis, Mat. Di mana ada perokok, di sekarang sana ada kurikulum udah masuk loh. Kurikulum pendidikan itu yang pendidikan apa? SMP kelas 1. Ini tentang kampanye anti rokok. Oh, dimasuk tuh. Udah masuk pendidikan, udah kayak iya, sudah kayak apa? Seminar-seminar yang nawarin kampusnya gitu. Selipan-selipan itu. Isinya? Iya tentang bahaya merokok. Rokok emang bahaya, Mat. Bahaya lagi kalau nggak ada rokok di negara ini. Wah, lu bayangin kalau di negara ini sudah berlaku total tidak ada yang boleh ngerokok dan tidak boleh memproduksi rokok. Kita bukan bela beberapa rokok pabrik rokok ya. Iya. Karena kita juga perokok.
Enggak, kita bela kedaulatan petani tembakau sebenarnya. Bagaimana petani tembakau melewati zaman. Emang tembakau bukan asli tanaman endemik Indonesia. Dia dibawa ya? kolonial, penjajah. Untuk ditanam di sini. Iya, untuk komoditi dagang di Eropa. Nah, kemudian perkembangan zaman, leluhur kita tuh, para sesepuh kita bisa meracik gitu, mensiasati bagaimana kita menikmati tembakau. Karena rokok zaman dulu kan pasti cerutu kan, yang kelas-kelas inlander, penjajah itu. Iya loh. Jadi kalau ngomongin rokok kita jangan terlalu jauh lah. Mungkin di sesi berikutnya. Yoi, cuman intinya lu tetap ngerokok aja. Iya. Itu adalah bagian yang nggak usah lu jadi insecure atau merasa tidak percaya diri karena dituduh rokok udah mahal mesti ngerokok aja. Nggak apa-apa, banyak alternatif rokok yang 8.000 sebungkus, 7.000 sebungkus. Ada rokok ada. Ntar gua kasih tahu dah mereknya, jangan kita sebut di sini. Rokok 8.000 sebungkus ada. Sam termasuk. Si Mirah masuk. Hijau Wulung masuk. Lebih merek juga gitu. Iya. Nggak tahu itu mereknya. Kemarin kita main ke rumah salah satu kawan kita, sesepuh lah ya. Sesepuh ketuaan. Iya. Kawan lah ya. Iya. Seseorang yang kawan seperkebulan. Iya. Kawan seperkebulan. Nah, beliau karena kita menghormati ya. Iya. Beliau itu masih sempat ngoleh-ngolehi ya, apa sih namanya? Memberikan ya. Iya, memberikan buah tangan. Nah, buah tangan. Bukan buah tangan di kamar mandi ya, buah tangan. Berupa rokok 3 bungkus. Itu seru juga. Rokok 3 bungkus kita bawa ke tongkrongan. Itu warnanya hijau, merah, kuning. Nah, gua nggak tahu tuh simbol warnanya tuh. Pokoknya dikasih. Gua 3 bungkus kemarin. Enggak, gua kagak ini. Kagak nalar warna yang dia kasih rokok itu variasi. Warnanya kuning, hijau, merah. Warna bungkus rokoknya. Mungkin mau menandakan sesuatu kali ya. Mungkin bendera Kamerun. Bisa. Tapi maksudnya alangkah Nigeria bisa. Iya. Oh, enggak ada merahnya. Hijau putih hijau. Garisnya lurus. Bukan hijau kuning merah. Wah, itu mah Kamerun. Oh, yang ada bintangnya di tengah ya. Jadi maksudnya alangkah bahagianya di tengah kayak gini kan. Di tengah pandemi ini merawat kebahagiaan itu sulit, Ri. Maksudnya yang lu bilang tadi, skala emosi. Iya, karena dalam situasi di tahun 2020 itu sangat kompleks banget. Makanya salah satunya adalah lu dapat buah tangan rokok kretek. Oh, itu bahagia banget. Bukan berarti lu menandakan lu nggak keluar budget untuk beli rokok lagi, enggak. Tapi ini kadar bahagianya tuh luar biasa sekali. Karena lu perhatiin hari-hari ini kalau lu papasan sama orang, entah itu di warung atau di pecel lele atau lu di tempat-tempat, iya, publik lah ya. Publik. Settingannya publik gitu, set publik. Beberapa orang lu lihat yang tersenyum. Ada iya, maksudnya lu riset gitu kecil-kecilan. Nah, itu menandakan indikasinya bahwa betapa sulitnya tetap berbahagia di situasi yang ngehe. Di situasi yang tidak bagus seksinya. Iya. Kalau lu masih bisa ngerawat kebahagiaan lu, ketawa, ya ala kadarnya lu bisa ketawa gitu. Ya ala kadar. Ya, karena berlebihan juga gak bagus ketawa kan. Ini temanya jadi rangkuman 2020 semua ya. Iya. Baru 2021 belum dijalanin coy, baru Januari tanggal 5. Iya. Oh iya, selamat ulang tahun tuh buat Ituan. Terus siapa? Buat Doi yang ulang tahun di tanggal 5 Januari. Doi siapa? Doi bini orang. Oh, bini orang. Jadi resolusi perkongsian di tahun 2021 akan melibatkan banyak emosi. Mungkin juga banyak kebahagiaan, tapi masih dalam taraf kemungkinan.
Entah itu skalanya besar pemerintah atau skala individu. Kongsi dalam ketidakpastian COVID-19. COVID-19 nya pasti, cuman penanganannya ini yang ngehe. Oh gitu? Masih ngehe penanganannya. Itu bukannya udah cepat mah. Cepat sih. Siapa cepat dia dapat. Wah. Ya masuk ke dalam rekonsiliasi. Ah bagus tuh, rekonsiliasi. Karena apa namanya, budaya kita tuh masuk dalam budaya kongsi mah. Kumpul-kumpul ya, entahlah ngebahas apalah, dari ngebahas masalah yang ringan, masalah berat. Pecah kongsi juga mungkin bisa. Tapi intinya kalau lu nyimak situasi politik, jangan lu terlalu serius-serius banget, lu selingin dengan bercandaan. Karena sifat politik itu nggak serius banget ngebahas kita juga. Jadi seminimal mungkin lu bisa jernih. Ya kalau kalah, menang. Kalau lu suntuk di situ, bukan soal energi positif lu yang terbuang percuma gitu. Adalah fokus lain yang mengalirkan energi positif lu. Bukan politik berarti nggak ada energi positif ya, tapi banyak energi anjing-anjingnya itu loh. Iya, kayak ya sebisa mungkin lu slow, walaupun dalam tahap memerhatikan suatu peristiwa gitu, tetap dengan ketenangan gitu. Tahun baru lu rayakan dengan apa? Dengan bakar ayam 2. Masih sosis, tapi agak sosis sekarang. Ada sosis? Iya, tahun-tahun sebelumnya gue nggak sosis kan. Bebek kan? Iya, bebek malah lebih mewah. Bebek yang dibeli si Maya? Oh bukan. Bebek yang beli si Maya masih telur bentuknya. Oh masih telur, masih itik gua rasa telur sekarang. asin, iya. Ana bebek emas yang dibeli kan? Yes. Pemain 200.000. Kacau itu. Ya, maksudnya masih bisa gue rayakan dengan beberapa gelas alkohol ya. Iya. Ya maksudnya masih bisa ketemu kawan-kawan lah gitu. Walaupun dengan keadaan peh juga. Iya. Iya payah. Peh banget. Keadaan yang tidak berdaya. Ya masih bisa kita rayakan lah ya. Iya, kita rayakan. Terus berkarya juga, apapun kayak itu. Minimal lu bikin kebahagiaan kecil buat orang lain. Misalkan ya lu dapat orderan jadi kurir buah. Iya, kurir buah masuk. Jadi apa? Orang yang memancing tawa di lingkup terkecil tongkrongan juga bisa lu usahain. Tapi jangan garing, karena pas garing itu gak enak gitu kan. Lu garing banget lu. Makin mumet orang nerima jokes lu gitu. Jadi materi di 2021 ini akan menghadirkan materi yang lebih berwarna ya. Ciamik lah. Yoi. Iya. Lebih terstruktur. Iya. Konspirasi. Masif. Oh iya. Manipulasi. Masif. Underground. Tuh. Underwear. Jadi ada A1, A1 plus, A1 min. Kita akan menyerap berbagai silangan informasi yang, dan kita juga akan merekrut tim. Kita akan merekrut tim Mat and Kri, karena ya alhamdulillah udah berlebih ya, maksudnya bisa lah berbagi. Maksudnya kita bentuk sebuah keluarga gitu. Bukan tim itu anak buah atau enggak, kita keluarga baru lah. Yang Mat and Kri butuh tim sebenarnya. Butuh tim. Sangat butuh tim. Jadi main kamera. Nah, itu. Dan kemudian tolong nanti ya. Iya, sebenarnya sih rekan-rekan aja, kawan-kawan aja. Kita bagian yang ide aja gitu. Iya, kita bagian di depan kamera ya kan. Kagak ngurusin. Ini kamera udah pas belum nih? Beli gorengan lo, anjir. Iya. Gimmicknya mana nih? Ya. Udah kagak dipusingkan dengan memasak air untuk nyedut ya. Iya. Tetap kita mandiri mah, tetap makan minum sendiri ya kan. Ya berhubung udah sore ya, larut. Iya.
perkongsian kita akan terus jejak kita akan terus melangkah. Iya. Melangkah. Jadi kita akan berbagi getaran-getaran positif. Pada sebutan kita apa ya? Nggak ada ya? Publik. Sebutan mata negeri. Nggak ada lah. Iya publik lah. Iya, untuk pembukaan di 2021. Walaupun ngalor ngidul ya. Iya, walaupun temanya tidak terlalu signifikan dan spesifik. Sama sengaja kita bikin blur. Jadi sebenarnya di tema itu sebenarnya ada, kalau lu nonton film Marvel, ada Easter egg di dalamnya. Benar. Kalau lu nonton detektif, lu akan nonton setiap detik per detik, lu perhatiin ada Easter egg di situ. Nah, benar. Ada clue-clue. Iya. Ntar di situ ada giveaway juga. Iya, ada giveaway lah. Lu sebutin di menit keberapa? Ya. Lu sebutin ada beberapa warna rokok yang gue sebutin. Iya. Karena di situ terdapat giveaway. Iya enggak? Iya. Kita telepon langsung orangnya. Gorengan 20.000. Iya. Gimana lu? Nih dapat gorengan lu 20.000. Tutup lah. Oke. Karena terlalu panjang untuk dipendek-pendekkan. Iya. Dan terlalu pendek untuk dipanjang-panjangkan. Karena waktu yang memisahkan juga. Tetaplah bertumbuh dan berkarya ya kan. Okay. Walaupun tahunnya ngehe, kita terus. Tahun gak ngehe man. Iya, maksudnya periodik. Iya. Apa sih periodik? 2020 itu kan yang sangat cepat dan menyebalkan gitu ya kan. Feng Shui-nya kurang iya lah ya. Iya, kurang iya kan. Jadi kita ngomongin camik, ngomongin Feng Shui. Gua nggak tahu nih tahun apa sih. Udah berak. Kebo. Apa udah nangkring? Kebo. Tahun kebo. Kebo. Iya, setahu gua tahun kebo. Kebo. Iya. Jangan salahkan gua kalau gua tahu. Kok lu tahu Ri masalah-masalah kayak gitu? Iya. Intinya lu antek lu. Rasis lah. Enggak, intinya terima kasih udah jadi penonton yang Shihui. Iya, di 2020. Iya, bukan gue tidak memilih kata setia karena setia ada di benak masing-masing ya. Iya. Cuma DM-an WhatsApp tuh banyak. Iya, benar. Dan lu tetap mesra sama pasangan. Pasangan tuh nggak selalu kekasih ya, nggak selalu pacar, nggak selalu bini orang. Iya. Kawan sepengebulan juga. Iya. Ya, misalkan motor butut lu gitu kan, atau pot kembang di halaman rumah lu, betul harus sekali. tetap lu cek juga kondisinya. Akhir kata terima kasih. Hidayah. Enggak gitu, gue bukan pendakwah coy. Makasih. Selamat sore, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Math and Kri. Wassalam.